Terima kasih. Anda masih setia bersama kami di 96,3 RPK FM Jakarta. Siaran kami juga bisa didengarkan melalui audio streaming di www.radioplitakasih.com. Ingat juga untuk berlangganan atau subscribe kanal YouTube kami dengan kata kunci RPK FM. Kini kita ikuti acara selanjutnya. RPK, ikuti pesan misi oleh Pastor Hans Jefferson MA. Oleh anugerah kita menjadi percaya dan diselamatkan. Oleh Roh Kudus kita terima karunia-karunia untuk melayani. Karena mujizat dan berkat Tuhan kita memberitakan dan memberi supaya kita diberkati dalam segala kelimpahan. Jadilah saluran berkat buat pembangunan gereja-gereja di pedalaman dan hamba-hamba Tuhan, para gembala-gembala jemaat yang melayani di pulau-pulau terluar, daerah-daerah terpencil dan tertinggal. Melalui Lembaga Pelayanan Kabar Baik di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1180001122281 atas nama Lembaga Pelayanan Kabar Baik. Untuk informasi misi di 0821 2545 2585. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. We satisfy your soul thirst and harmonize your life. 96.3 RPK FM. Iya, Safu Atov, selamat hari Minggu. Shalom buat semua sahabat RPK dimanapun berada. Dan saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Pentakosta atau Zak Sameak Zafuot. Ini peristiwa Kisah Rasul pasal 2 ayat 16 adalah penggenapan dari nubuatan Nabi Yoel. Dan terjadi sesudah Tuhan Yesus bangkit dari kematian dan menampakkan diri kepada murid-murid selama 40 hari, kemudian naik ke surga, dan 10 hari kemudian Ruach HaKodes, Ruach HaKodes, Haba, Roh Kudus itu turun, dan itu luar biasa. Dan baik gereja-gereja mesianik atau gereja-gereja ortodoks atau gereja-gereja Katolik, gereja-gereja Lutheran, gereja-gereja Calvianis, gereja-gereja Baptis, gereja-gereja Advent, dan semua aliran Protestan dan Pentakosta, apalagi karismatik, pasti merayakan Hari Raya Pentakosta, Zak Sameak Safuot, Hei kalender Ibraninya, tahun 5785 dan atau 2025. Itu luar biasa. Nah, sahabat, terima kasih ya buat semua yang setia dengan Good News Service Program, pastinya bersama saya, hamba Kristus Hans Jefferson. Setiap hari Minggu jam 21 sampai dengan jam 22 secara live di gelombang 96.3 RPK FM dan juga melalui audio streaming www.radioplitakasih.com. Dan sahabat bisa mendownload melalui Google Play Store dengan mengetik RPKFM, huruf besar semua. Maka sahabat bisa menikmati siaran Radio Pelita Kasih kapan
dan di mana saja. Wow, saya ingin kirim salam buat seluruh jemaat keluarga besar Jesus Christ Church Gedung Metro Pasar Baru yang hari ini saya melayani di sana, dan I'm feel at home karena ada beberapa jemaat yang saya kenal sudah puluhan tahun tapi tidak pernah ketemu, dan justru ketemunya di Jesus Christ Church Jakarta hari ini. Sementara founder dan senior pastor ada di Madiun, Jawa Timur untuk pelayanan misi. Tetapi saya bersama Gembala, Pastor Mega, dan semua rekan hamba-hamba Tuhan. Wow, kita kawan sekerja di ladang yang sama, dan kita melayani Tuhan yang sama. Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Dan sahabat, minggu ketiga tanggal 15 Juni 2025 nanti saya melayani di kota wisata Cibubur, Gideon Ministry. Ya, suatu pelayanan misi tetapi juga suatu pelayanan sosial yang telah menjadi berkat buat banyak orang. Nanti tanggal 22 Juni 2025 saya sebagai pembicara di Gift Kelapa Gading Trade Center lantai 2 ya. Ibadah pada jam 10 pagi ya. Dan tanggal 29 Juni minggu terakhir 2025 melayani di Gereja Injil Kristus Telogong, Jakarta Barat. Sahabat, barang siapa melayani aku, kata Tuhan Yesus, dihormati oleh Bapa. Jadi pelayanan kita adalah buah dari keselamatan. Ya, atau begini, pelayanan kita adalah akibat dari anugerah. Jadi melayani itu anugerah, ya. Bukan kewajiban, bukan. Ya, bukan kewajiban. Kewajiban dan cinta itu dua kutub yang berlawanan, ya. Saya lebih suka menggunakan istilah karena cinta. Karena Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus sampai 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Nah, itu dia. Ya, jadi kalau engkau mengasihi aku, gembalakan domba-dombaku. Tidak ada satu reason, tidak ada satu alasan yang lebih kuat, yang lebih hebat, yang lebih besar, yang lebih agung, yang lebih mulia daripada cinta. Ya, cinta is the great reasons. Ya, saya ada di studio Radio Pelita Kasih secara live di minggu malam ini because of love. Ya, percayalah. Ya. Jadi kalau semua kita kerjakan bukan kewajiban. Kewajiban itu level terendah alasannya. Tapi level paling tinggi adalah karena cinta. Kita beribadah hari Minggu karena cinta. Kita beri persembahan karena cinta. Kita bernyanyi karena cinta. Kita melayani Tuhan karena cinta. Cinta adalah seni tertinggi di kerajaan sorga dan di planet bumi. Ya, karya seni, karena cinta itu seni. Ya, divine art. Ya, seni ilahi. Ya, maka kitab suci berkata, tinggal 3, iman, harap, dan kasih. But the greatest is love. Yang terbesar adalah cinta. Ya sahabat, ya sekali lagi, Zak Sameak Safuot. Selamat Hari Raya Pentakosta. Dan Roh Kudus itu sudah datang. Feruah Hakodes Haba sudah datang. Ya. Jadi bukan kita minta lagi.
Roh Kudus turun, Roh Kudus datang. Bukan. Dia sudah datang. Sama seperti Tuhan Yesus sudah datang. Dan kita hanya membuka hati dan menerimanya. Bukan kita berkata, Tuhan Yesus datanglah. Oh, sudah datang, bahkan sudah secara teologia sudah kembali ke surga dan Roh Kudus turun. Roh Kudus sudah turun. Ya, jadi kita bukan doa untuk pencurahan Roh Kudus. Itu konsepnya salah. Ya, Roh Kudus sudah turun dan kita tinggal buka hati dan Roh Kudus memenuhi kita. Karena semua yang percaya Tuhan Yesus itu pekerjaan Roh. Semua yang percaya Yesus tiba-tiba tubuhnya itu berubah menjadi rumah Tuhan, menjadi baitnya Tuhan. Lalu yang tinggal di situ siapa? Roh Kudus. Nah, itu dia. Harus punya konsep itu. Kalau tidak nanti kita cari-cari Roh Kudus di mana ya? Nah, Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Dia tinggal di sini karena ini rumahnya dan dia tinggal di sini. Dan kalau dia tinggal di sini, maka ada dua karya besar yang keluar dari hidup kita. Yang pertama namanya buah. Buah Roh itu karakter. Hidup kita pasti berubah kalau Roh ada di sini. Dan yang kedua, yang powerful yang kedua adalah keluar karunia-karunia dari hidup kita. Sahabat, kita rehat sejenak. Sahabat RPK, ikuti pesan misi oleh Pastor Hans Jefferson MA. Oleh anugerah kita menjadi percaya dan diselamatkan oleh Roh Kudus. Kita terima karunia-karunia untuk melayani. Karena mujizat dan berkat Tuhan, kita memberitakan dan memberi supaya kita diberkati dalam segala kelimpahan. Jadilah saluran berkat buat pembangunan gereja-gereja di pedalaman dan hamba-hamba Tuhan, para gembala-gembala jemaat yang melayani di pulau-pulau terluar, daerah-daerah terpencil dan tertinggal. Melalui Lembaga Pelayanan Kabar Baik di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1180001122281 atas nama Lembaga Pelayanan Kabar Baik. Untuk informasi misi di 0821 2545 2585. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. 96.3 RPK FM. Ya, shalom buat sahabat LPK yang mungkin baru saja bergabung bersama saya, hamba Kristus Hans Jefferson, Good News Service di Radio Pelita Kasih, makin sehat, makin cerdas. Sekali lagi, Zak Sameak Safuot, selamat Hari Raya Pentakosta. Dan di Hari Raya Pentakosta, Roh Kudus turun. Feruah Hakodes Haba. Roh Kudus datang. Itu luar biasa. Nah, dan itu peristiwa yang dahsyat sekali. Karena sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus pesan kepada murid-murid untuk jangan meninggalkan Yerusalem sampai mereka menerima kuasa dari tempat yang maha tinggi. Pada satu hari ketika Yesus makan bersama dengan murid-murid, ia melarang mereka. Ini prinsipnya luar biasa, saudara. Melarang. Jadi jangan meninggalkan Yerusalem. Dan menyuruh mereka tinggal di situ di Yerusalem. Menantikan janji yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku. Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Wow. Dan pesan yang sama pada Injil Lukas 24 ayat 49. Jangan tetap tinggal di kota ini Yerusalem, sampai kamu semua
diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Tidak boleh kemana-mana. Mungkin mereka bersemangat mau pergi bersaksi. Mereka bersemangat mau pulang ke Galilea sesudah menyaksikan Tuhan Yesus naik ke sorga dan mereka sukacita. Wow, benar-benar Mesias Yesua mati dan bangkit. Lalu mata kita melihat dia naik ke sorga. Kita mau pergi dan bersaksi. Yesus berkata, no, wait, jangan pergi. Tunggu di sini. Nah, itu luar biasa. Jadi artinya apa? Khotbah filsafat itu sia-sia itu. Ya bagus sih, dengarnya bagus. Itu kalau pendeta khotbah filsafat itu kan kedengarannya kan wow, pinter sekali ya. Ya, khotbah tentang sains gitu kan. Wih, pendetanya luar biasa ya. Khotbah tentang ekonomi dunia. Ya, baguslah. Baca buku lalu khotbah begitu baguslah. Itu bagus. Tetapi untuk memberitakan firman tidak bisa seperti motivator ya. Baca buku lalu ceramah, tidak. Untuk memberitakan firman, Yesus berkata, tunggu dulu di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Artinya firman tidak bisa diberitakan tanpa mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Halo teman-teman hamba-hamba Tuhan, teman-teman pengkhotbah, Anda sekolah teologi bagus, sampai S3 bagus. Beberapa dosen saya sampai profesor, benar-benar profesor ya. Nah, profesor, tidak masalah, itu bagus, ya. Tetapi memberitakan firman without anointing masalah, ya. Masalah. Bisa khotbah bisa. Tetapi Yesus berkata, tunggu dulu. Tunggu untuk diurapi. Tunggu untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, itu memang pola atau cara kerja Tuhan. Seseorang sudah siap dengan berita firman, dia baca kitab suci dan dia siap untuk khotbah. Yesus berkata, tunggu dulu. Tunggu sampai Roh Kudus turun. Karena kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun atasmu dan kamu akan jadi saksi, kamu akan jadi pemberita mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi itu penting sekali. Itu caranya, ya. Itu caranya. Jadi sahabat, mengapa iman kita bertumbuh? Mengapa begitu dengar khotbah seorang berdosa bertobat? Kok bisa ya? Kok bisa? Ya. Mengapa dengar khotbah tentang Jesus Christ is the way, dia jalan. Jesus Christ is the truth. Jesus Christ is the life. Orang cuma dengar begitu saja, orang bisa berpindah dari neraka ke surga. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Itu karena urapan. Itu karena di pemberitaan firman itu ada urapan, ada kuasa. Dan kuasa itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu bukan hanya kuasa ya, tapi dia pribadi. Dia pribadi, dia bisa mengajar. Dia bisa berbicara karena Roh Kudus itu pribadi. Ya, tapi pribadi yang sifatnya 100% divine. Kalau Yesus Kristus kan dia pribadi yang menjadi manusia sama dengan kita, tapi tidak berbuat dosa. Ya, kitab suci berkata, menyebutkan Yesus anak manusia. Ya, itu kitab suci berkata begitu. Kalau Roh Kudus totally tidak ada unsur jasmaninya. Nah, ini luar biasa. Ya,
Ini luar biasa, ini powerful sekali ya. Kita berdoa supaya Roh Kudus itu bekerja ya di dalam Kejadian pasal 1 ayat 2, Roh Kudus mereh kefet. Roh Kudus ruah hakodes mereh kefet. Roh Kudus melayang-layang di atas bumi, di permukaan air. Roh Kudus mengerami bumi. Maka penciptaan, Tuhan berfirman dan segala sesuatu tercipta. Nah, demikian juga di akhir zaman ini. Ruah hakodes mereh kefet, melayang-layang di atas muka bumi, ya, bergerak di antara bangsa-bangsa. Itu luar biasa. Maka kita mengenal ada pencurahan Roh Kudus pada 1904 di Wales, Inggris. Kita juga mengenal pencurahan Roh Kudus di Azusa Street, Angel Way di Los Angeles. Kalau di Wales itu Evan Robert, kalau di Azusa Street, Los Angeles oleh hamba Tuhan William Joseph Semaur. Dan dari Wales, Inggris, banyak misionaris karismatik diutus ke Asia dan ke seluruh dunia. Dari Amerika 1921, nah, Pantekosta masuk Indonesia. Di Amerika ada Pantekosta Church of God, ada Assembly of God, dan itu adalah hasil dari pencurahan Roh Kudus di Azusa Street 1906. Teman saya lagi bangun gereja sekarang ini di Azusa Street di Los Angeles. Orang Indonesia bangun gereja di sana. Luar biasa, saudara. Apakah di Indonesia dulu ada bangun gereja? Bangun gereja. Di Jakarta dan sekitarnya, beliau bangun beberapa gereja. Di Ambon, bangun 2 gereja. Dan sekarang bangun gereja di Azusa Street. Atau di Los Angeles, ya, di Angel Way. Tempat di mana William Joseph Semaur dan jemaat mengalami pencurahan Roh Kudus. Mujizat terjadi tiap hari, pertobatan terjadi setiap hari. Mereka menari di jalan-jalan, mereka berbahasa roh di jalan-jalan, dan bahasa roh itu bisa tertransfer ke orang-orang yang mendengarkan mereka. Wah, itu sudah tidak bisa dijelaskan. Kalau dijelaskan malah menimbulkan perdebatan, ya. Sudah bahasa roh bisa berdebat nih, ya. Ya, tapi itu adalah pengalaman pribadi, ya. Pengalaman pribadi memang tidak bisa dijelaskan. Bagaimana kita membuat deskripsi tentang seseorang yang berbahasa roh, berdoa secara pribadi untuk membangun imannya sendiri. Kalau bahasa roh yang ada unsur nubuatan, maka harus ada yang menafsirkan. Tapi bahasa roh yang untuk membangun dirinya sendiri, tidak seorang pun yang mengerti. Ya, tetapi juga ada bahasa roh yang adalah dikaruniakan dari bahasa-bahasa yang di bumi ini. Misalnya Hans Jefferson, saya tidak bisa khotbah dalam bahasa Afrika. Tiba-tiba di mimbar saya khotbah bahasa Afrika. Nah, itu namanya juga bahasa roh. Tapi bahasa bangsa-bangsa yang dikaruniakan. Ada pendeta di Banyumas, ya. Saya sudah pernah ke gerejanya di Jalan Pemotongan Banyumas, ya. Saya ke sana. Karena apa? Ini pendeta dari Ambon. Pendeta dari Ambon bisa khotbah dalam bahasa Mandarin yang dia tidak pernah belajar. Dan disuruh diulangi tidak bisa. Lalu ditanyai, mengerti atau tidak? Tadi khotbah dalam Mandarin itu tidak mengerti. Wah, itu ajaib. Nah, itu yang membuat saya sampai ke sana itu. Jadi terjadi apa yang terjadi di Kisah Rasul pasal 2, di mana murid-murid bisa menggunakan banyak bahasa dari bangsa-bangsa yang waktu itu hadir di Yerusalem karena puncak perayaan panen raya atau Pentakosta atau Shavuot. Maka bangsa-bangsa di Yerusalem berpikir bahwa ini orang-orang mabuk nih. 120 orang kok mabuk serentak. Petrus berkata, oi, tunggu dulu, kami tidak mabuk. Hari masih pagi jam 9.
kami sedang dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, itu luar biasa. Jadi jangan berdebat lah. Jangan, apalagi bilang aliran itu sesat. Jangan. Jangan ya, Dek. Jangan. Tidak perlu. Iman satu kelompok ya. Doktrin dan tafsir satu gereja pasti berbeda dengan gereja yang lain. Ini ada teman pendeta, ini lagi viral nih. Sekarang ini nih ya, sekarang. Dituduh mencuri domba. Karena banyak gereja lain anggotanya pindah ke gereja dia. Lalu dia khotbah nih, sekarang lagi viral nih. Sekarang ini, saat ini ya, dia bilang begini, "Hei, saya tidak mencuri dombamu. Dombamu yang mencuri rumput saya. Karena rumput saya lebih bergizi." Wah, masalah. Aduh, gereja ya, tafsirnya berbeda ya. Ya udah, pemahamannya begini, kita ini tubuh Kristus, ya toh. Saya mau kebaktian di GKI, masa GKI menolak saya? Anda pendeta, jangan ke sini. Tidak mungkin lah. Ya toh? Saya sering khotbah di gereja Batakaro Protestan, ya toh? Nah loh, di mana-mana. Jadi kita sebenarnya mau kemana saja, kita punya pemahaman we are the body of Christ. Sahabat, kita rehat sejenak. Jam di studio kami menunjukkan pukul 21:30 waktu Indonesia Barat. Oi Tan, lu lagi ngapain? Lu Ju, ngagetin aja. Ini gue lagi dengan RPK. Lah, kok tampilan aplikasi RPK punya gue sama lu beda ya Tan? Bukannya pakai aplikasi sahabat RPK? Itu sih aplikasi yang lama. Lu gak tahu? Kan RPK sekarang ada aplikasi streaming terupdate, namanya RPK FM. Oh ya? Iya. Terus ada fitur-fitur terbarunya loh. Bisa langsung ke sosial medianya RPK. Ada WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, email, dan YouTube. Jadi lebih gampang deh buat berinteraksi sama RPK. Oh, gue baru tahu. Makasih ya infonya. Gue langsung download deh. Tapi jangan lupa juga buat kasih tahu ke emak, bapak, kakak, adek. Iya, tenang aja. Nanti gue kasih tahu om, tante, kakek, nenek, sama tetangga gue deh sekalian. Yaudah yuk masuk. Dengerin RPK FM kapan aja, di mana aja. Sahabat RPK, ikuti pesan misi oleh Pastor Hans Jefferson MA. Oleh anugerah kita menjadi percaya dan diselamatkan. Oleh Roh Kudus kita terima karunia-karunia untuk melayani. Karena mujizat dan berkat Tuhan kita memberitakan dan memberi supaya kita diberkati dalam segala kelimpahan. Jadilah saluran berkat buat pembangunan gereja-gereja di pedalaman dan hamba-hamba Tuhan, para gembala-gembala jemaat yang melayani di pulau-pulau terluar, daerah-daerah terpencil dan tertinggal. Melalui Lembaga Pelayanan Kabar Baik di Bank Mandiri dengan nomor rekening 11800112221 atas nama Lembaga Pelayanan Kabar Baik. Untuk informasi misi di 0821 2545 2585. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. 96.3 RPK FM. Persembahan adalah bagian tak terpisahkan dari penyembahan. Sekali lagi, persembahan adalah bagian yang tak terpisahkan dari penyembahan. Ingat waktu orang-orang Majus datang menjumpai bayi Yesus Kristus. Mereka sujud dan menyembah. Itu ibadah. Dan yang kedua, mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Jadi persembahan dan penyembahan itu tidak bisa dipisahkan.
Maka kita melihat ya di gereja ada persembahan. Ada yang sekarang ada yang sistemnya transfer, ada yang masih pakai kantong untuk dijalankan, tidak masalah. Kalau jemaat ribuan memang susah ya. Kemudian ada yang lebih banyak sekarang gereja-gereja yang pakai kotak persembahan, diletakkan di pintu masuk dan atau di depan altar. Ya, jadi itu tak terpisahkan, itu bagian dari ibadah. Ya, sama dengan ada paduan suara, sama dengan ada doa, ada mazmur, ada kesaksian, ada khotbah, semuanya itu. Jadi dan persembahan itu satu paket ibadah. Nah, sahabat harus mengerti itu, ya. Sahabat harus mengerti itu. Dan kalau kita baca kitab suci kita, kitab suci firman yang turun dari surga, artinya diwahyukan, ya, ilham oleh Roh Kudus, juga berbicara tentang uang, berbicara tentang hal-hal yang bersifat materi, berbicara tentang hal-hal yang sifatnya finansial. Bahkan kitab suci berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Jadi terima kasih buat sahabat EPK yang menabur di ladang misi untuk para gembala, pendidikan anak-anak hamba Tuhan, pengutusan misi, biaya BPJS, dan juga pengutusan guru-guru khususnya untuk agama Kristen, ya, sarjana-sarjana atau pendidikan agama Kristen, ya. Dan mereka selain mengajar tetapi juga sebenarnya mereka adalah utusan misi. Ingat, semua kita lakukan karena cinta. Sahabat, kalau berbicara tentang pekerjaan Roh Kudus, maka kita mundur jauh ke dalam Perjanjian Lama. Tadi saya sudah singgung bagaimana Roh Kudus ada di dalam penciptaan alam semesta. Kejadian 1 ayat 2. Roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan air. Jadi Roh Kudus sudah ada di situ. Kemudian kalau kita baca para nabi, ada Roh Tuhan. Para raja, ada Roh Tuhan. Apalagi imam yang melayani di bait suci, semua diurapi dengan minyak. Itu adalah simbol dari Roh Kudus. Apa bedanya Roh Kudus yang ada di dalam Perjanjian Lama dan Roh Kudus yang ada di dalam Perjanjian Baru? Roh Kudus yang ada dalam Perjanjian Lama itu, para nabi, raja, imam diurapi untuk melaksanakan satu tugas. Diurapi. Sifatnya pengurapan untuk melaksanakan satu tugas. Sedangkan Roh Kudus yang tercurah di dalam Perjanjian Baru, Kisah Rasul pasal 2, adalah pengurapan iya, tetapi untuk tinggal tetap di dalam hidup kita. Wah, itu luar biasa. Itu bedanya, ya. Dan yang kedua, Roh Kudus yang di dalam Perjanjian Lama itu hanya untuk 3 kelompok saja, yaitu nabi, lalu raja dan imam. Tetapi Roh Kudus yang dicurahkan sesuai dengan Kisah Rasul 2 ayat 16 dan dibaca 17-18, maka seperti nubuatan Nabi Yoel, Roh Kudus tercurah ke atas semua orang. Wah, itu yang luar biasa. Jadi Roh Kudus tidak hanya untuk pendeta, tidak hanya untuk majelis, tidak, tetapi Roh Kudus dicurahkan untuk semua orang. Sangat penting sekali. Nah, sebagai contoh saja kita melihat bagaimana pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan Tuhan Yesus Kristus, ya. Kita mulai dulu, kita mulai pelan-pelan, ya. Dan ini hanya sebagai contoh, ya. Jadi jangan sampai sahabat EPK berpikir, itu urusan pelayan-pelayan. Tidak. Semua orang Kristen, ya. Siapapun dia,
Semua orang Kristen, tidak hanya pejabat, pendeta, tidak, atau majelis. Lukas 1:35, jawab malaikat itu kepada Maria, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Tuhan yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab anak yang akan kau lahirkan itu adalah kudus, anak Bapa. Nah, perhatikan. Jadi, Yesus lahirnya pun karena ada pekerjaan Roh Kudus. Ya, 1. 2. Yesus dibaptis, masih Lukas ya. Lukas 3 ayat 22. Dan Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati ke atas Yesus. Dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan, suara Bapa. Jadi Yesus dibaptis nih oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Begitu keluar dari air, Roh Kudus turun ke atasnya. Dan dibaptis itu untuk memulai pelayanannya. Dan lihat, pelayanan Tuhan Yesus dimulai dengan sesudah keluar dari air, kemudian Roh Tuhan dalam bentuk burung merpati turun ke atas Yesus. Yang selanjutnya, sesudah dibaptis, kan Yesus dibawa ke padang gurun untuk dicobai. Lukas pasal 4 ayat 1. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus. Halo, teman-teman pendeta, mau dari Lutheran atau Calvianis, ayo, ayatnya di sini bilang, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus. Bagaimana dengan Anda? Bagaimana dengan sahabat RPK? Yang memenuhi Anda apa? Jawab sendiri ya, saya tidak menjawabnya. Lalu Yesus yang penuh dengan Roh Kudus. Yesus saja perlu Roh Kudus. Bayangkan, Yesus yang turun dari surga, yang lahir karena Roh Kudus, harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Kata siapa? Kata firman Tuhan. Tidak perlu ditafsir lah. Kalau tafsir nanti kita beda tafsir. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun. Perhatikan, Yesus saja penuh dengan Roh Kudus. Itu luar biasa. Maka pencobaan di gunung yang tinggi, pencobaan batu jadi roti menang, pencobaan dibawa ke atap bait suci menang juga. Semua pencobaan iblis menang karena Yesus dipenuhi Roh Kudus. Padahal Yesus sendiri pembaptis Roh Kudus. Tapi kitab suci berkata dia dipenuhi Roh Kudus. Tidak perlu penjelasan, ya. Tidak perlu penjelasan. Dia penuh dengan Roh Kudus. Lalu sekarang mari kita lihat dia berkhotbah. Yesus berkhotbah nih, ya. Berkhotbah. Di mana? Khotbah di sinagog di Nazaret, ya. Lukas 4 ayat 18-19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia mengurapi aku. Yesus perlu urapan. Halo teman-teman hamba-hamba Tuhan. Pastikan sebelum Anda ke mimbar, pastikan sebelum Anda berkhotbah, ya pastikan bahwa Roh Kudus sudah dan sedang mengurapi. Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Dan mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tertawan. Dan penglihatan bagi orang buta. Untuk membebaskan orang-orang tertindas. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ini orang yang diurapi. Ini hamba Tuhan yang diurapi. Ini pendeta yang diurapi begini nih. Pelayanannya kelepasan, mujizat luar biasa. Sama seperti Tuhan Yesus. Dia berkata, the Spirit of the Lord fall on me and anointed me and sent me. Wow, luar biasa. Roh Tuhan ada padaku, mengurapi aku dan mengutus aku untuk memberitakan kabar baik. Teman-teman pengkhotbah hamba-hamba Tuhan, ini prinsip sih. Mempersiapkan khotbah dengan baca banyak referensi, ya ada studi arkeolog boleh, ada studi sosiologis boleh,
ada studi historical, boleh. Semua studi silakan untuk memperlengkapi khotbah. Tetapi urapan Roh Kudus di atas segalanya. Saya tidak bicara gereja karismatik, tidak. Saya tidak bicara gereja Pantekosta, tidak. Saya bicara semua pengkhotbah di mimbar. Bahkan bagi jemaat yang ingin bersaksi, ingin menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus, ingin menjadi terang, ingin menjadi garam. Ya, kita kan diselamatkan untuk bersaksi kan. Kita semua adalah saksi dari gospel, dari Injil Yesus Kristus. Semuanya perlu diurapi Roh Kudus. Diurapi. Ya, siapapun di gereja, mau tukang sapu gereja, mau bagian keamanan di gereja, semua kita diurapi untuk bersaksi, diurapi untuk memberitakan. Itu luar biasa. Itu penting sekali dalam hidup kita. Dan justru kitab suci berkata, semua orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah anak-anak Bapa. Artinya, Roh itu yang mempertahankan kita, memimpin kita sebagai anak-anak Bapa di sorga. Itu luar biasa. Ya, di mana ada Roh, di situ ada kemerdekaan. Kita tidak mungkin terikat dengan apapun juga, karena di mana ada Roh, di situ ada kebebasan. Amin. Sahabat, kita rehat untuk 15 menit yang terakhir. Sahabat RPK, ikuti pesan misi oleh Pastor Hans Jefferson MA. Oleh anugerah kita menjadi percaya dan diselamatkan. Oleh Roh Kudus kita terima karunia-karunia untuk melayani. Karena mujizat dan berkat Tuhan, kita memberitakan dan memberi supaya kita diberkati dalam segala kelimpahan. Jadilah saluran berkat buat pembangunan gereja-gereja di pedalaman dan hamba-hamba Tuhan, para gembala-gembala jemaat yang melayani di pulau-pulau terluar, daerah-daerah terpencil dan tertinggal. Melalui Lembaga Pelayanan Kabar Baik di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1180001122281 atas nama Lembaga Pelayanan Kabar Baik. Untuk informasi misi di 0821 2545 2585. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Pelita Kasih Jakarta 96.3 RPK FM. Ya, sahabat RPK, kita tiba di penghujung perjumpaan kita di Good News Service. Pastinya setiap hari Minggu jam 21 sampai dengan jam 22 di Radio Pelita Kasih, makin sehat, makin cerdas. Dan pada minggu depan 15 Juni 2025, setiap minggu ketiga kita bersama mitra siaran Sinode Yakin Yesus Anugerah Kebenaran Indonesia dengan narasumber tetap Pastor Dr. Johan Pasaribu, seorang gembala jemaat tetapi juga seorang pekerja di ladang misi. Itu luar biasa. Nah, dan membuka juga jemaat di negara tetangga kita di Malaysia. Nah, sahabat, saya ingin semua anak-anak Tuhan, semua orang percaya, sebagaimana tadi saya katakan bahwa kalau Roh Kudus tinggal di dalam kita, maka ada dua pekerjaan besar yang terjadi dalam hidup kita. Ya, yang pertama namanya buah roh, dan yang kedua namanya karunia roh. Buah itu adalah karakter kita. Ya. Nah, bedanya
agama Kristen. Saya sebut agama saja ya, walaupun kekristenan bukan agama. Bedanya agama, karena Kristen sudah dijadikan agama oleh Konstantinus ya pada pertengahan abad keempat. Jadi bedanya agama Kristen dengan kepercayaan dan atau semua agama di bumi ini. Bedanya di sini ya. Bedanya di sini. Yaitu coba sahabat berpikir saya mau katakan apa. Bedanya di sini. Hampir semua agama, semua filsafat mengajarkan tentang etika dan moral. Ya kan? Ya dong. Itu fakta. Semua ya kitab suci dari agama-agama mengajarkan tentang etika dan moral. Moral itu ya jangan mencuri, ya itu kan. Itu moral. Etika itu saling menghormati, ya. Etika bergaul. Nah, itu mengajarkan itu. Nah, apa bedanya dengan agama Kristen? Agama Kristen, etika dan moral adalah akibat. Akibat dari apa? Roh Kudus yang di dalam kita. Roh yang di dalam kita membuat kita lahir baru. Lahir baru oleh Roh. Born again. Jadi bukan dari luar. Oh, anak ini sopan, baik, bahasanya penuh cinta, perbuatannya baik. Oh, karena ajaran budi pekerti. Itu beda. Beda, ingat. Naturnya manusia itu kan berdosa. Naturnya manusia itu kan jahat. Maka manusia itu perlu diubah dari dalam. Itu dia. Bedanya di situ. Maka begitu seseorang di dalam Kristus, dia ciptaan baru. Begitu Roh Kudus memenuhi seseorang, maka dia menghasilkan buah. Wow, buah karakter. Jadi karakter adalah akibat. Nah, akibat dari Roh Kudus yang di dalam. Nah, tapi saya tidak bicara karakter. Saya mau bicara tentang karunia karena saya orang misi. Dan apakah karunia itu hanya dibutuhkan oleh seorang pejabat di gereja? Tentu tidak. Sebab 1 Korintus 12 ayat 7 berkata, tetapi tiap-tiap orang diberi pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Tiap-tiap orang loh. Jadi ibu rumah tangga, anak-anak muda, bahkan kids ya, anak-anak kecil juga bisa. Karena Yoel menubuatkan itu, orang-orang muda dan anak-anak, bahkan budak pun terima pencurahan Roh Kudus. 1 Korintus 12 ayat 8, sebab kepada seorang roh memberi karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Jadi hikmat itu keluar dari roh yang ada di dalam. Bukan dia mempelajari hikmat dari luar, bukan. Bukan hikmat dunia, bukan itu, bukan. Nah, dan kepada yang lain, roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan. Ada pengetahuan yang bisa dipelajari di luar sana, tetapi ada pengetahuan yang keluar dari dalam. Tiba-tiba orang itu kok, then you will know the truth. Dan dia tahu banyak kebenaran. Nah, itu timbul dari roh yang ada di dalam. Wah, kok orang itu kok berhikmat, kok orang itu kok pintar sekali. Ya, maka lihat tuh ya. Nelayan bisa khotbah 3.000 orang bertobat ya. Selain dia sudah punya pendidikan dasar di pendidikan untuk semua anak laki-laki Israel ya. Tidak ada orang bodoh di Israel. Dia nelayan pun dia sudah lulus dari sekolah
yang diwajibkan ya. Sekarang ini sekolah di Israel itu namanya yeshiva. Yeshiva itu kalau di Islam ya, di Islam itu kan ada dari kecil sudah ada TK Islam, pondok pesantren. Nah, pondok pesantren ya, dari kecil sudah masuk pondok pesantren. Itu saudara-saudara kita Islam. Nah, Yahudi juga begitu. Dari kecil dia sudah masuk di namanya yeshiva. Yeshiva itu sampai ke universitas. Saya sudah ke tempat pendidikan itu. Saya sudah di Yeshiva University. Saya sudah ke situ. Jadi saya menyaksikan sendiri. Jadi kalau kita bilang, oh nelayan Petrus bodoh, itu Anda kayaknya salah deh. Anda tidak mengerti ya dasar kehidupan orang Yahudi. Kalau ada pendeta khotbah, oh nelayan pada bodoh, tidak begitu. Tidak begitu. Mereka itu sekolah hukum Taurat, itu sekolah agama. Maka tadi saya kasih contoh seperti saudara-saudara kita Islam, anak-anaknya dari kecil kan ke pondok pesantren. Nah, orang Yahudi punya semacam pondok pesantren namanya yeshiva. Pelajari itu ya, nanti sahabat bisa tahu bagaimana itu. Jadi tidak ada murid Yesus yang pintar, nggak ada itu, nggak ada ya. Kalau mereka dikucilkan dari Yerusalem, iya, karena ini di Galilea. Karena Galilea dianggap tidak ada nabi dari sana. Tidak ada orang hebat dari Galilea. Nah, itu mereka disingkirkan, iya. Dianggap warga yang kelas 2, kelas 3, iya. Sama yang ada di Yerusalem. Tapi mereka bukan orang bodoh. Orang Yahudi semua orang terdidik secara Taurat Musa, ya. Jangan lupa itu, terdidik dalam kitab suci Taurat dan kitab suci Talmud. Ada 24 kitab suci. Mereka terdidik luar biasa di situ. Nah, jadi ini penting ya. Nah, tapi saya tidak berbicara tentang pengetahuan yang datang dari luar, tidak. Ini pengetahuan yang datang dari dalam. Dan kalau pengetahuan yang datang dari dalam, maka kita bisa tahu apa yang orang lain tidak tahu. Dan itu namanya karunia yang luar biasa ya. Kita beritahu orang di mana pengetahuan itu belum pernah ada. Wah, itu dahsyat itu. Kepada yang seorang roh memberikan karunia iman. Nah, iman yang kalau kita ke gereja dengar khotbah lalu beriman, itu beda. Artinya kalau Anda tidak ke gereja kan Anda tidak beriman, kan tidak dengar khotbah. Iman datang dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Itu betul. Iman datang dari karena mujizat, dari lihat mujizat percaya. Tapi iman yang ini, Anda tidur, Roh Kudus di dalam hatimu, dia taruh iman. Itu bedanya. Nah, jadi roh karuniakan iman. Kepada yang lain roh memberikan kesembuhan. Jadi bukan kesembuhan dari luar karena obat, kesembuhan dari dalam karena Roh Kudus. Haleluya. Yang sakit sembuh dalam nama Yesus karena ada Roh Kudus. Kepada seorang roh memberikan kuasa. Dan mujizat. Dan kepada yang lain roh memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain roh memberi karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Dan kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya dikerjakan oleh roh yang satu, yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Katakan amin. Dalam nama Tuhan Yesus, semua sahabat RPK terima karunia Roh Kudus untuk hidup di dalam pengurapan dan otoritas dan kuasa Roh Kudus. Amin. Bapa di surga berkati semua sahabat RPK. Di hari pencurahan Roh Kudus ini kami peringati 2000 tahun yang lalu terjadi di puncak Gunung Sion di Upper Rome di Yerusalem. Tetapi roh itu sudah ada di seluruh dunia karena Injil diberitakan di seluruh dunia. Berkati semua sahabat RPK yang menabur di ladang misi melalui lembaga Kabar Baik di Bank Mandiri. Berkati setiap keluarga, berkati semua pelaku bisnis, berkati orang muda, orang tua, kaum profesional, berkati semua gereja. Shalom buat Indonesia. Dan kami berdoa untuk semua yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Yang lemah kuat dalam nama Yesus.
karena Roh Kudus mengaruniakan mujizat. Terima sekali berkat dari Bapa, keselamatan dalam nama Tuhan Yesus, dan persekutuan oleh Roh Kudus. Amin. Terima kasih buat sahabat RPK. Saya Hans Jefferson, Good News Service, Radio Pelita Kasih. Saya pamit. Sahabat RPK, ikuti pesan misi oleh Pastor Hans Jefferson MA. Oleh anugerah kita menjadi percaya dan diselamatkan oleh Roh Kudus. Kita terima karunia-karunia untuk melayani. Karena mujizat dan berkat Tuhan, kita memberitakan dan memberi supaya kita diberkati dalam segala kelimpahan. Jadilah saluran berkat buat pembangunan gereja-gereja di pedalaman dan hamba-hamba Tuhan, para gembala-gembala jemaat yang melayani di pulau-pulau terluar, daerah-daerah terpencil dan tertinggal. Melalui Lembaga Pelayanan Kabar Baik di Bank Mandiri dengan nomor rekening 11800112221 atas nama Lembaga Pelayanan Kabar Baik. Untuk informasi misi di 0821 2545 2585. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya. Jod. Pak RT. Kamu kenapa? Sama radio kok marah-marah? Yang marah-marah siapa, Teh? Lah itu. Ya tadi itu. Oh, bukan Teh, bukan. Itu tadi RPK FM lagi muterin lagu yang aku suka banget. Tapi keburu habis lagunya. Duh, kamu bikin gemai deh. Hah? Gemai? Kamu makanya follow Twitter RPK FM. Nih, follow @963 RPK FM. Oh iya ya. Supaya nggak kudet, update lagu-lagu apa yang ada di sana, info-info yang kekinian bot lah dari RPK FM mah. BTW, Pak RT main Twitter sama IG juga? Main dong. Fallback dong. Cuma suka dilihat sama Ibu RT. Jam di studio kami menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Abang empok sahabat RPK semua, ade kabar baik. Mulai tanggal 2 Juni 2025, ada renungan rohani yang bahasanya dekat sama kuping kita. Tiap Senin di RPK FM ada program yang namanya Renungan Pengajaran Sejati. Persembahan dari Yayasan Terang Warta Rohani alias YTWR. Renungannya pakai bahasa Betawi biar deket di hati. Jangan lupa, saban hari Senin jam 3:45 pagi. Kita sama-sama dengerin Renungan Pengajaran Sejati. Firmannya pakai bahasa Betawi, mungkin ngeresep di hati. Cuma di 96,3 RPK FM. Saatnya terang Tuhan bersinar di hati anak-anak Indonesia. Nikmati Pelita Cilik, program rohani seru dan penuh kasih. Khusus untuk anak-anak, persembahan Yayasan Sekolah Minggu Indonesia atau YSMI, Jaringan Pelayanan Anak atau JPA, dan God is Love atau GIVE. Ada lagu pujian, cerita Alkitab, dan aktivitas seru yang membangun iman. Setiap hari Minggu, pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Yuk ajak adik, kakak, mama, papa, oma, dan opa untuk simak program Pelita Cilik hanya di 96,3 RPK FM.